ada Mencirim Syariah, ya, punya channel YouTube yang juga harus kita dukung agar supaya lebih meluas dakwah yang ada tidak hanya dalam dunia nyata tapi dunia maya melalui teknologi informasi yang sangat luar biasa. Mari kita dukung. Jangan lupa Mencirim Syariah, like, share, and subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tunggu komen-komen dari para sahabat YouTube semuanya. Insya Allah berkah. Kita adalah Mencirim Syariah. Takbir. Allah Akbar. Baik, terima kasih Ustaz. Bismillah. Ada 3 pertanyaan Ustaz. Ini Ustaz yang suruh tapi. Nanti Wawan nanya juga. Hari ini pernah ya Pak ya? Iya. Jam 9. Baik, yang pertama Ustaz mengenai seperti kasus Ustaz tadi, yaitu ketika yang meninggal misalkan istri, kemudian istri ini misalkan suami meninggal, tinggal istri sama anak-anak, dan juga si suami meninggal ini ada orang tuanya, ada ayahnya umpamanya. Namun karena kesepakatan, karena si istri ini tinggal sendiri, jadi kan harta-harta tadi belum dibagi, kesepakatan tadi. Kemudian istri meninggal, jadi kasusnya mungkin anak-anak dapat, tapi ayah yang dari yang meninggal tadi kan juga tertangguhkan sebenarnya warisnya. Itu bagaimana Ustaz? Yang kedua, mengenai pembunuh. Kalau si pembunuh ini bukan memang profesinya membunuh, namanya akang begal gitu kan, tukang begal. Dia tidak membunuh ayahnya untuk dapatkan waris, tapi dia memang membunuh. Umpamanya dia adalah kasus pembunuhan, terpidana lah dia. Itu apakah dapat warisan atau tidak? Karena tadi yang Ustaz contohkan, dia membunuh ayahnya sendiri supaya dapat warisan. Yang ketiga, itu misalkan seorang ketua yayasan pesantren besar. Ini pesantrennya dibangun atas dasar infak, namun surat-suratnya itu kan atas nama yayasan kepemilikan dia. Apakah anaknya mendapatkan warisan dari yayasan itu tadi yang memang atas nama milik pribadi, tapi memang terkumpul dari uang infak masyarakat? Itu bagaimana Ustaz pembagiannya? Apa memang nanti dikembalikan ke yayasan lagi, atau anaknya sebagai pewaris mendapat? Terima kasih Ustaz. Jawab dulu ya. Memang agak berat-berat pertanyaannya. Ya, kalau pagi kan biasanya kan ringan ya kan. Pagi kok berat-berat kan gitu. Baik. Resiko menunda pembagian warisan kasusnya bisa terjadi seperti yang dicontohkan Abang tadi. Kalau misalnya kita tunda pembagian warisan, otomatis kan nggak tahu kita umurnya panjang atau pendek, itu satu. Yang keduanya macam tadi, kan kalau misalnya suami meninggal, ada ayahnya, nggak kita bagi, ya kan? Ayahnya itu kan kita tanya, setuju nggak untuk sementara ini biar dia apa sama istri? Kata ayahnya setuju. Cuman kan setuju itu tidak dalam arti menyerahkan warisannya ke sini, tidak, tapi menangguhkan, ya. Menangguhkan. Berarti kalau demikian, begitu meninggal si istri, nah, dia punya ayah juga, ya kan? Ayah yang mana yang mau dipakai? Maka kita pakailah pembagian warisannya itu secara kronologis. Di awal bagi dulu ketika suami meninggal. Pembagian pertama si ayah tetap dapat. Pak Ustadz, ayahnya sempat meninggal. Ya, ayahnya sempat meninggal. Tadinya waktu anaknya meninggal, ayahnya masih hidup. Karena nggak dibagi, terakhir ayahnya meninggal. Tetap wajib dikasih itu ya. Kemana nanti? Itu jadi harta warisan si ayahnya. Siapa lagi ininya? Mana taunya ada abang dari si suami yang meninggal ini kan? Atau adik dari ini? Ya dia yang warisin. Maka titipkan ke dia. Karena asas ini warisan itu siapa yang dulu meninggal? Ya, kalau ayah duluan meninggal, maka anak mewarisin. Kalau anak duluan meninggal, maka ayah mewarisin. Yang
Makanya jangan cepat-cepat tinggal. Karena nggak bisa mewarisin. Nah, berarti tadi jawabannya prosesnya harus diurut dari awal lagi. Itu yang berat. Ya, itu yang berat. Ya, tapi kalau kasusnya kami, ya keluarga kami, kenapa nggak berat? Karena ahli warisnya cuma anak laki-laki dan anak perempuan dengan ibu kami, berarti istri dari ayah. Ya, kan nggak berat. Kalau misalnya nanti naudzubillah ya, mama kami meninggal, ya tetap kami juga ujungnya. Kalau ke kami juga, ya berarti ya udah, kan nggak ada masalah. Cuman tadi itu jujur itu berat. Kalau ada ayahnya yang masih hidup, kita tangguhkan. Ya, tapi ya itu saya kembalikan kepada keluarga, kesepakatannya seperti apa. Kalau si ayah tadi sepakat, begitu meninggal anaknya, dia bilang tangguhkan aja biar untuk istrinya. Sepakat ya, itu tidak dalam arti menyerahkan hak warisnya kepada istrinya, istri dari anaknya, tapi itu menangguhkan saja. Tapi tetap dia akan dapat. Kemudian yang kedua, apa tadi? Begal. Oh, begal. Iya. Kalau misalnya kita ini kan nggak kerjaan bunuh. Misalnya nggak kerjaan, ya memang berat juga kalau profesinya tukang bunuh ya. Tapi ada kok profesinya pembunuh, yang di rumah potong hewan itu. Yang bunuh hewan. Kalau misalnya dia begal, motifnya apa? Misalnya dia macam misalnya yang dia rencana begal orang, rupanya dibegal orang tuanya. Kalau misalnya tak ada niat dia membunuh orang tuanya karena untuk mendapatkan warisan, jawabannya kalau pembunuhan itu disengaja, mau niat atau tidak niat, tetap dia tidak bisa mewariskan. Misalnya ya, kan ada juga yang bunuh orang tuanya bukan karena mau menguasai hartanya, karena pala sama orang tuanya. Ya, mungkin nggak suruh sama orang tuanya, atau pas pula dia ini kena gelek. Ya kan, nengok orang tuanya macam musuh berat, ya dibunuh orang tuanya, nggak ada motifnya. Tapi kalau dia membunuh dengan sengaja, tetap mau ada motif untuk menguasai harta atau tidak, tetap dia tidak bisa mewarisi. Kecuali pembunuhan yang tidak sengaja. Kalau pembunuhan tidak sengaja, maka itu dia tetap mewarisi. Ini maaf lah ya, di hutan orang ini mau mana, misalnya rusa atau binatang yang halal lah ya, mau dipanah ya rusa, ya, rupanya rusanya ngelak kena bapaknya, kok besar kali rusanya, rupanya bapaknya, meninggal bapaknya, itu pembunuhan tidak sengaja. Ya, artinya apa? Artinya itu tidak masuk dalam kategori penghalang waris. Tapi kalau sengaja mau ada motif untuk menguasai harta atau tidak, tetap dia tidak boleh mewarisi. Oh, kalau orang lain yang dibunuh itu enggak masuk. Dia tetap mewarisin. Saya bunuh tetangga. Dapatkah saya warisan orang tua? Tetap dapat. Makanya jangan bunuh orang tua. Kalau bunuh orang tua ya nggak dapat. Tapi kalau bunuh tetangga, bunuh kawan, tetap dapat warisan. Ya tetap lah. Si begal tadi kan bunuh orang ya, nggak bunuh orang tuanya. Dapatnya begal itu warisan? Dapat. Yang nggak dapat itu kalau dia membunuh orang tuanya. Nah, ini yang ketiga nih yang masalahnya nih, masalah hukum nih kayaknya. Ya. Saya awali pembahasan itu dari akad. Ya. Akadnya itu apa? Makanya di awal gini, kita kalau buat yayasan itu, ini ada notaris kasih tahu juga. Ini tanah siapa?
Ya, saya yang beli ini, bukan masyarakat yang beli. Kecuali masjid ya. Kalau masjid ini kepemilikan umat ini. Mana cerita ketua BKM di keluarganya yang ini nggak ada. Ya, ini hanya nazir dikasih amanah, gitu ya. Untuk mengelola masjid ini lah. Tapi kalau yayasan, maaf ya, bang, misalnya yayasan pendidikan, yayasan perguruan atau apa jenis yayasan itu, lihat dia berdiri di mana. Oh, ini yayasan ini tanahnya tanah pribadi, ya. Tapi yang menjadi objek pendidikannya itu, ya, itu hasil dari infak orang, misalnya gitu. Ya sekarang pertanyaannya, orang berinfak apa mesti untuk yayasan aja orang mau berinfak? Kan enggak kan? Abang secara pribadi buat rumah tahfiz, kalau orang mau nyumbang sama abang, apakah dilarang? Tidak. Boleh orang nyumbang? Boleh. Orang nyumbang itu tidak menanya ini yayasan untuk umat atau dikelola pribadi. Kalau dia nanya, kita jelaskan ini dikelola pribadi. Dia tak mau nyumbang, ya sudah. Tapi kalau dia mau nyumbang, ya terimalah. Rezekinya ditolak. Artinya gini, kalau memang yayasan itu secara nomenklatur memang kan yayasan, ya. Yayasan itu kan seolah-olah untuk umat gitu ya. Ya. Tapi dalam kepemilikan tidak seperti itu. Ya, ini hukum, orang ahli hukum bisa lebih paham tentang ini. Tapi kalau yang saya kemarin saya ada juga di kampung ini lagi bangun yayasan atau pesantren atau ini rumah tahfiz. Nah, jadi itu kalau sekarang ini alhamdulillah pelan-pelan ada duit masuk. Kita belum ada cerita minta sana minta sini. Tapi kalau ditanya nanti apakah Ustadz menutup? Jawabannya tidak menutup. Ya, tidak menutup itu dalam arti apa? Kalau ada orang mau nyumbang bermula, ya, atau misalnya ada orang mau membantu, apa salahnya kita ini? Yang penting ini tanah kita ini dari mana? Ya, itu letak dasar utama. Ibarat orang Pak berbisnis tak bermodal, itu baru parah itu. Yang stres nyawa kan gini Pak, dia nggak punya apa-apa. Diajaknya orang rame-rame nyumbang. Aku mau buat ini, mau beli ini, ya kan? Mau beli tanah untuk ini. Ya tiba-tiba udah kan semua sumbernya sumbangan orang. Ya, habis itu ini sendiri sama dia. Nah, itu pertanggungjawabannya sama Allah saja. Ya, saya tidak mau berbicara tentang hukum secara spesifik, tapi itu kita ini saja. Tapi kalau macam bapaknya pula misalnya ya punya luas tanahnya, bapak mau kembangkan untuk untuk yayasan pendidikan atau yayasan kemanusiaan atau bina mu'alaf, ya sama-sama kita ini bangun ini misalnya bangunan, ya ada duit bapak masuk, ada duit orang menyumbang diterima, ya sudah itu secara teknis hukum yang tahu apakah itu bahagia atau tidak. Tapi kalau saya memahami itu kalau berdiri di atas tanah kita maka akadnya nanti yayasan itu nyewa ke kita, akadnya, ya akadnya karena itu tanah milik kita, gitu ya. Tapi itu secara hukum hukum konvensional. Intinya apa? Gak ada masalah. Ya. Yang Buya Yahya itu marah itu kan pernah ada Buya, bukan marah lah ya, cuma mengingatkan jangan jual-jual anak yatim. Ini kan ada orang buat yayasan jual anak yatim, ya dijualnya anak yatim ya kan. Ini akan dibangun ini nanti yang sekolah sini anak yatim, nanti kalau apa gratis, ya tiba-tiba udah jadi. Ya, uang masuk sekian juta, uang setiap bulan sekian, untuk asrama sekian, untuk ini sekian. Ya itu yang marah Buya Yahya itu. Membangun itu ya dasarnya katanya untuk anak yatim, tapi ujungnya untuk pribadi. Itu yang nggak boleh. Makanya saya dengar ceramah itu, kemudian saya mikir ini, ya oke lah.
saya misalnya punya niat bangun pesantren, yang penting saya tidak jual-jual anak yatim atau jual-jual apalah Pak ya, kayak mana bilangnya ya, supaya ngelabui orang, mau bantu gitu ya, nggak ini. Tapi kalau misalnya di yayasan itu ada musola, minta bantu aja nggak apa-apa. Musola itu kan tempat ibadah ya, kalau orang mau ini silakan bantu. Ini tuh anak-anak kafis nanti membacakan silakan. Tapi gini lah ya, kalau dalam kali pengkajian kita ini berat juga ini. Nah, ya kan, karena nanti mendeteksi yayasan-yayasan jadinya. Ya, artinya kita sama-sama memahami kalau itu perjuangan dia dari awal. Ada orang menyumbang, kita coba ya. Ada orang menyumbang, ya silakan. Perkara kepemilikannya, itu yang tahu yang punya yayasan. Ya, karena kan ada di apa sih ya, Pak Arif ya, istilah ininya SK Kemenkumhamnya ada, ya kan. Kemudian akte notarisnya juga ada, gimana ADART-nya juga ada, dan seterusnya. Kita nanti bisa deh. Wah, gimana Wak? Wah, ini kukurangi ya Wak, aku jam 8 paling lama Wak. Karena dari belakang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila maghrib terdengarlah suara azan. Langit berawan bukanlah mendung. Pari jangan kata dewa. Marilah kita pilih dan kita dukung. Jadi benar juga kata Pak Hendro tadi. Kalau yang di dekat-dekat ada, ngapain jauh-jauh kita pilih. Bapak-bapak jangan lupa nanti akhirnya pilih aja Pak Arif. Saya ini cuma mengingatkan aja, bukan kampanye. Pertanyaannya Wak? Inilah Mas arena pertanyaan. Ustaz, kalau bicara soal warisan, Nabi Muhammad saja sudah meninggalkan warisan sama kita Pak ya. Ya kan? Tadi saya mengingatkan itu ada warisan dari Muhammad kan. Nah, tapi beginilah Pak Ustaz. Biasanya orang kita ini kalau soal warisan ini masalahnya soal harta ini, pertama kali tanah biasanya ini. Jadi pertanyaannya singkat aja Pak. Orang tua meninggal dunia, meninggalkan harta umpamanya tanah. Tapi tanah itu nggak ada suratnya, apa bisa itu diwariskan? Bukan tanda-tanda ini Pak, nggak jelas Pak. Tanah siapa? Nah, ini. Kita itu bernegara. Istri aja ada suratnya Pak. Surat nikah ada kan. Jadi karena nggak ada suratnya, apa bisa ini diwariskan? Nah, itu aja lah Pak. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak nanyanya salah alamat. Pertanyaan ini yang jawab Pak Kades. Ya masa cerita sama aku yang nggak jelas. Ya, jelaskan dulu. Siapa yang jelaskan? Ya Pak Kades. Ya, kalau misalnya tanah itu tak bersurat, ya tinggal bilang sama Pak Kades, piro. Ya kan? Baru Pak Kades kan mendeteksi itu tanah sopo. Nah, dicek sama Pak Kades. Oh, ini memang tanah keluarga ini. Cuman yang punya tanah ini nggak pernah mau ngurus surat. Karena sama kades-kades sebelumnya bukan yang ini. Misalnya, ya, dia 6 gitu. Ya ini besar. Ini maaf ya Pak, ini contoh ya Pak. Dan dia bilang timula, dia ada sensitif pula ya kan. Misalnya 6 sama kadesnya nggak mengurus dia. Artinya apa? Wah, diurus-urusnya sampai meninggal dunia. Udah Wak, jangan pening-pening kali hidup ini Wak. Ya, tinggal nanya sama Pak Kades, kayak mana Pak Kades? Jelas? Jelas. Pak Kades, ini baru menang, masih apa nih Pak? Ya kan? Alhamdulillah. Jadi Wak jelaskan aja dulu suratnya ya Pak. Nanti pulang dari sini Wak jumpain Pak Kades. Terkait biaya aku nggak ikut campur Wak.
bisa dibilang warisan. Iki yang tanah ini nganggur ini. Iki warisan iki cocok ini. Jangan nanti PTP 2 marah. Masa apa bertebu warisan? Maka lah PTP 2. Oh, kayak nanti PTP 2 ini kayaknya. Nah, jadi artinya ya ibarat tanah tak bertuan itu pun harus diperjelas. Ada dulu istilahnya tanah ulayat, ya, yang sudah lama ditempati, yang sudah lama digarap, yang sudah lama di ini, secara adat itu menjadi hak orang yang menggarap dan seterusnya. Itu yang cerita. Ya, nggak diolah sama negara. Ya, makanya kalau ada tanah-tanah nganggur nggak diolah, wah, ya. Loh, dalam fikih itu ada ihyaul mawad. Ihyaul mawad itu menghidupkan tanah yang mati. Nggak boleh Pak menelantarkan tanah Pak, sia-sia. Makanya kalau Bapak kebanyakan duit, ya Bapak beli tanah di mana-mana, tolong jangan ditelantarkan tanahnya. Nanti ada wawa-wawa yang hilaf. Ambil situ di ini. Ini apa lah kita bilang ya? Kasus yang di apa Pak? Medan Helper lah, saya agak sebut kali namanya ya. Itu ada sampai ke kejaksaan. Ya enggak, Medan Helper ya. Di apa? Sekitar jalan-jalan Bakti Amal Setia Luhur itu. Tapi nggak saya sebutkan prosesnya. Kan sampai masuk itu ke Mahkamah Agung. Ya, tanah masjid yang sudah dibeli sama masjid tapi masih ditempatin sama orang, dianggap itu punya dia, sampai dibuka-buka sampai ini. Ya, tapi akhirnya alhamdulillah masjid yang benar. Nah, ini hati-hati. Pokoknya Wak, itu aja lah Wak, jelaskan dulu suratnya Wak, supaya jelas dia ini. Ya sama, bukan bini aja Wak pakai surat kereta, itu pakai surat Wak. Karena negara kita ini negara persuratan. Sedikit-sedikit harus ada surat. Kalau nggak ada surat nggak jelas Wak. Kecuali bini kedua Wak, kalau mau nggak ada surat. Nggak apa-apa Wak. Wak ini terus saya dan tapi suka canda katanya. Malah membantu lagi pula. Satu lagi. Lain. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, pertanyaannya masalah wasiat. Wasiat ini secara lisan diucapkan, tidak ada tertulis. Apakah tanah yang diwasiatkan secara lisan itu bisa dibagi, karena ini orangnya sudah meninggal dua-dua, diwarisi dia meninggal, dan tanah yang ditinggalkan itu apakah menjadi suatu warisan kepada anak-anak yang lain? Wasiat itu secara bicara saja seperti itu. Mana cara membagi warisan? Apakah itu merupakan hak warisan untuk anak-anaknya? Yang dikasih wasiat siapa? Anaknya, anak kandungnya dikasih warisan dari orang tuanya, dan ini warisan tanah untuk kamu. Dan ini yang diwarisi ini meninggal. Jadi apakah ini merupakan satu warisan untuk anak-anaknya yang lain gitu? Karena ini tidak tertulis itu. Oh iya. Ini Pak, wasiat dalam kajian hukum Islam itu boleh tertulis, maaf, yang terbaik tertulis, tapi boleh dengan lisan. Syaratnya Bapak harus menghadirkan saksi. Ya. Jadi kalau misalnya saya ngomong di depan semua anak-anak, ya ini ayah nggak pakai surat. Ayah ngewasiatkan kepada kalian, nanti rumah yang sini untuk abangmu, rumah yang sini untuk adikmu, rumah yang sini untuk kakakmu, rumah yang sini untuk ini. Nah, itu lisan. Didengar oleh semua ahli waris, iya boleh. Nanti ahli waris itu akan bersaksi kalau seandainya diminta oleh notaris untuk disuratkan. Yang jadi masalah adalah dia cakapnya sama awak. Adiknya, abangnya nggak tahu. Ini yang jadi masalah.
Makanya orang tua ini apa ya, kita sebagai orang tua, kalau cakap dijaga-jaga. Ya tahu-tahu juga lah, awak jangan asal cakap. Nanti pas awak sur sama anak pertama, awak cakap, ya kan, di rumah itu kau, ya kan, udah, ingat itu, udah, rupanya gaduh sama anak pertama, ngomong sama anak kedua, nggak jadi tuh abang, tuh kau. Ini abangnya ini nggak ada, rupanya sini setoran nggak jelas. Pindah lagi kan yang ketiga, giliran dan tinggal, yang tiga ini cakap semua. Yang sini cakap, kata ayah ini tuh aku. Yang sini cakap, wow, nggak jadi tuh abang, tuh aku. Yang sini bilang lagi, wah, tuh aku. Yang mana mau dipegang? Nggak sah, karena tidak ada saksi. Ya otomatis, misal gini tadi yang bapak contohkan begini, anggap nih ya, saya mewariskan kepada anak pertama. Mewasiatkan anak pertama. Oke lah, secara lisan kan boleh pak. Ya, ada saksi, ada misalnya anak yang lainnya, sah, wasiatnya sah. Tapi dia meninggal dunia. Begitu dia meninggal dunia, haknya untuk siapa? Untuk cucu saya lah berarti. Ya. Itu bapak tanya tadi kan? Iya. Kalau memang wasiatnya jelas secara Ustaz, ini permasalahannya itu kan wasiat itu yang sebagai saksi juga sudah meninggal juga Ustaz, sehingga kabur ceritanya itu. Ini yang jadi saksi juga kabur, ini dari pihak kabur dalam arti anak-anak si saksi ini yang memberi saksian bahwasanya pernah ngomong seperti itu orang tua. Saya sendiri sebagai anak juga anak kandungnya juga tidak mendengar hal seperti ini, orang tua saya mengatakan seperti itu. Jadi ini permasalahannya jadi warisan kami dan itu udah kami jual dan bagi secara hukum faraid. Itu macam mana hukumnya Ustaz? Paten, udah paten itu Pak. Udah bapak udah selalu aja ngerokok. Udah keren itu Pak. Ya, kenapa? Karena bapak mikirin wasiat pun tadi udah stres ya Pak. Ya, daripada stres bagus nyantai ya Pak. Nah, kenapa Pak? Gini, awak bela-bela kali pun wasiat itu Pak. Kalau saksinya nggak jelas, nggak ada ininya, ya gimana mau apa? Mau ke hukum Bapak? Ditanya siapa saksinya? Nggak ada. Terus ingat ya Pak, wasiat itu nggak boleh melewati sepertiga harta. Jangan nanti rumahnya cuma satu, dibilang ini diwasiatkan, walaupun dengar semuanya nih Pak, wasiat itu batal. Karena wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Misalnya nih ya, hartanya cuma rumah itu doang, hanya rumah itu satu-satunya rumah. Datang ayahnya suruh-suruh aja dia di depannya, pokoknya nggak tahu ya, ini wasiat ayah. Nanti rumah ini untuk si anak pertama. Bapak karena takut nih melawan orang tua, bapak diam, nggak ada cakap, diam aja. Begitu meninggal orang tua, pasti anak yang kedua, ketiga, keempat ini gugat kan? Gugat. Bisa itu digugat Ustaz? Bisa. Kalau itu digugat, ya, maka saya meyakini yang menang itu anak kedua, ketiga dan keempat. Karena nggak boleh wasiat itu melanggar syariat. Sama gini lagi Pak, 5 Pak, tolong ingat baik-baik. Saya ngomong ini agak tegas ya. Jangan bapak ibu bilang sama anak dalam bentuk wasiat mama sama ayah, kayak manapun ceritanya, rumah ini kalau ayah mau udah meninggal, jangan kalian jual. Ini banyak yang kejadian ini. Wasiat ini batal demi hukum, melanggar syariat. Kenapa? Kalau awak udah meninggal, jangan bertingkah apa. Udah meninggal kan ngatur, ya kan? Nah, kayak mana lah waktu hidup dulu itu ya, pasti ngaturnya ngeri itu ya kan? Udah meninggal aja bukan masih ngatur Pak. Karena setiap harta yang ditinggalkan itu adalah haknya ahli waris, maka terserah ahli waris mau kayak mana. Mau dijual tanah itu silakan, mau ada yang ambil salah satu keluarga silakan, hasilnya dibagi, nah itu silakan. Tapi jangan berwasiat melanggar
melanggar syariat. Karena tidak ada wasiat kalau melanggar syariat. Udah Bapak tenang ya, nanti pulang dari sini agak lapang gitu. Ya, karena sebenarnya masalah Bapak sudah selesai. Dan saya nggak perlu datang ke rumah kan, Pak? Langsung buang. Payah nanti katanya kan. Nggak Pak, memang itu penting Bapak pertegas untuk melegakan hati Bapak. Ya kan? Saya yakin itu untuk melegakan hati Bapak. Walaupun Bapak bilang tadi udah kami bagi Pak Ustadz, itu udah pakai. Daripada Bapak kesana kemari nyari saksi, habis ongkos. Ya, terakhir apa? Ongkos sama bagian. Loh, yang saksinya ke Jakarta, disusul ke Jakarta namanya ke Bali dia lagi. Ya, habis ke Bali lagi dia ke Palembang. Ya, habis ke Palembang ke Medan. Udah nyampe Medan baru ketemu. Ya, udah habis ongkos dia kesana kemari. Warisannya dihitung-hitung, loh, kok paku? Rumahnya ini udah bagus yang tadi itu Pak. Ya. Itu dalam kompilasi hukum Islam namanya ahli waris pengganti. Kalau dulu Pak, ini kalau dulu ya, yang dapat itu kalau yang meninggal duluan itu orang tuanya, kakeknya lah gitu ya. Kalau kakeknya duluan meninggal, belum dibagi warisan, ayahnya nyusul meninggal, ya maka anaknya dapat. Tapi anak apa ya? Cucu ya? Cucunya dapat. Tapi cucunya ini bertindak ya sebagai ya apa namanya? Bukan wakil. Kalau wakil nanti salah. Mengambil, bukan pengganti, berarti istilah pengganti, alias pengganti itu nggak gitu. Dia mengambil hak ayahnya dalam bentuk warisan lagi, ya. Nah, hak ayahnya kan ada, diambil. Tapi sekarang ini di kompilasi hukum Islam, ahli waris pengganti itu gini, ayahnya meninggal, ya, maaf, kakeknya meninggal, ini kan cucu. Cucunya meninggal, bukan cucunya meninggal. Nah, ya, ini karena udah jam 8. Iya, udah. Ini ya, kakeknya meninggal, ayahnya udah meninggal lebih awal, duluan ayahnya. Cucunya ini kalau dalam hukum waris, hukum fikih klasik nggak dapat ini. Oh ya. Karena kan tadi saya bilang asas waris itu yang mana duluan meninggal. Kan tadi tegas ya Pak ya. Bahkan saya bilang makanya jangan cepat meninggal. Gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau kakeknya masih hidup, ayahnya sudah meninggal. Setelah ayahnya meninggal, baru kakeknya meninggal, maka sebenarnya si cucu ini nggak dapat. Tapi kompilasi hukum Islam punya terobosan hukum sekarang bahwa ada istilah ahli waris pengganti. Makanya saya tadi nggak mau mengistilahkan itu pengganti orang tua, nanti dibilang ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti itu Pak, kakeknya meninggal, padahal ayahnya ini dulu meninggal. Seharusnya si cucu nggak dapat karena ada anak, ya kan anaknya masih hidup, sudah. Tapi dia hadir menggantikan ayahnya. Ayahnya walaupun meninggal duluan dari kakeknya, dia tetap dapat warisan dan dia menggantikan ayahnya. Itulah namanya ahli waris pengganti. Tapi kalau yang tadi misalnya kakeknya meninggal, belum dibagi, ayahnya meninggal, ya memang waris, jadi ahli waris ini. Ya, cuma masalah karena belum dibagi aja. Nah, tapi kalau yang ahli waris pengganti itu kakeknya lebih lama meninggal dari ayahnya duluan meninggal, baru kakeknya, anak apa cucunya hadir sebagai ahli waris pengganti. Padahal ini nggak dapat kalau dari asas kewarisan Pak, ya karena duluan meninggal dia, tapi dia dapat sebagai ahli waris pengganti. Ustaz, itu yang penggantinya perempuan atau laki-laki boleh juga? Sama, nggak ada masalah. Pokoknya tapi ahli waris pengganti bagiannya kayak mana Ustaz? Tidak mengikuti jenis kelamin cucunya. Ikut jenis kelamin ayah yang atau
atau ibu yang meninggal. Kalau anak dari kakek ini adalah perempuan, berarti bagian yang diambil oleh ahli waris pengganti ya bagian perempuan, walaupun dia berjenis kelamin laki-laki. Ya nanti orang bilang baginya ke anak-anak ke saudara-saudaranya kan. Nah gitu. Jadi hukumkan tetap hukum anaknya jenis kelaminnya apa. Oke? Oke. Siap. Alhamdulillah jam 8. Ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita coba ya. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wa mubarakan jamila. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz. Terima kasih kepada para jamaah. Mohon maaf segala kekurangan. Untuk infak kita pada anak subuh ini berjumlah Rp1.465.000. Mudah-mudahan kebaikan dari jamaah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.